Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin ya. amin, amin. Akhirnya Maroko maju ke semifinal. Aduh, itu seneng banget nih. Cuman memang Betul. satu hal yang lain yang saya juga ingin melihat CR7 ini maju ke final. Akhirnya harus merelakan. Betul. Dan saya yang menarik sebenarnya, CR7 ini kan punya satu kesempatan untuk mencetak gol dan itu harusnya sih kalau misalnya kipernya bukan Bono itu bisa jadi gol. Bro Ipung, ini emang kipernya keren ya. Betul. Memang kiper kelahiran Kanada ya, yang kemudian masuk akademi sepak bola di Spanyol dan sekarang juga berlaganya di La Liga Spanyol. Itu ternyata ampuh banget ya, karena salah satu faktor yang bisa membuat Maroko bisa lanjut sampai semifinal itu adalah faktor kipernya. Hmm. Karena kipernya ini dari sejak awal, artinya kompetisi ini bergulir, itu kan sudah kelihatan sekali bahwa dia selalu penempatan posisi selalu benar, kemudian melakukan safety yang luar biasa. Selain juga waktu kita lihat di perempat final lawan Portugal, eh, apa peluang dari Ronaldo dia bisa mentahkan. Ada satu lagi peluang yang sebetulnya sangat bagus gitu loh dari Joao Felix. Tapi bagaimana Yasin Bono bisa menepis bola sampai keluar? Itu adalah gerakan refleks yang sangat luar biasa Hmm. gitu loh, Bro. Ya ini kayaknya kalau saya perhatikan mungkin sudah ada yang ngantri nih ya untuk minta tanda tangannya Bono. Betul, betul. Karena Kalau memang melihat kalau penampilannya melihat tuh di performance, iya di Piala Dunia ini luar eh, biasa sekali. iya. Bro, Kalau ya ini kan sebagai bagian dari etalase pemain ya, hmm, bagaimana pemain kemudian bisa menjual dirinya, ya itulah di ajang ini. Dan hmm, terlihat ada sebetulnya beberapa pemain yang cukup menonjol, yang tadinya masih bermain di liga-liga reguler di negerinya, seperti contoh Cody Gakpo itu juga sudah mulai kelihatan. Kemudian ada Yasin Bono yang juga makin moncer dan ini juga kan sebuah berkah dari sebuah kompetisi. Nah, kalau kita perhatikan juga bahwa di pertandingan-pertandingan perempat final justru pemain-pemain yang pilar yang akhirnya bisa menentukan timnya untuk bisa melaju ke fase berikutnya ada di kiper. Coba perhatikan, dari 4 tim yang bisa melaju ke fase semifinal, ternyata 3 tim ini karena peran kiper yang sangat bagus, hmm, sehingga mereka bisa melaju ke semifinal. Dimulai dari kiper Kroasia, Dominik Livakovic. hmm, Dia bisa katakanlah menghantam Jepang, peluangnya Jepang terhantam oleh penampilan kiper ini sebetulnya. hmm, hmm, Dia bisa menggagalkan beberapa penalti dari Jepang. Kemudian di fase perempat final, dia juga bisa menggagalkan penalti-penalti dari pemain-pemain Brazil. hmm. Sehingga Kroasia yang tadinya kita anggap ini kan tim yang uzur boleh dibilang ya, karena pemain-pemainnya banyak yang berusia di atas 33 tahun ya. Iya, Seperti Luka Modric 37 tahun, ada Ivan Perisic, kemudian juga kita melihat ada Bergovic. Nah, ini kan semua adalah pemain-pemain yang di atas usia 33 tahun hmm, gitu loh. Nah, uh, ternyata ini bisa ditutupi oleh kiper dari Dinamo Zagreb yang bermain di Liga Kroasia itu bisa menghantarkan Kroasia sebagai pemain negara pertama yang bisa lolos ke fase semifinal. Kemudian kita lihat juga di pertandingan berikutnya ketika Emiliano Martinez kiper asal Aston Villa yang bermain di Liga Inggris ini juga bisa menggagalkan peluang-peluang dari Belanda pada adu penalti. Padahal saat itu Belanda sedang dalam performa lagi menanjak nih. hmm, Setelah dia ketinggalan 2-0 duluan, akhirnya malah bisa menyamakan kedudukan di menit-menit akhir perpanjangan hmm, waktu. Itu hmm, sebuah pertandingan yang sangat-sangat dramatis menurut saya ya. hmm. Nah, kemudian kita lihat juga Yasin Bono tentunya. Ya, Yasin Bono dengan berbagai penyelamatan-penyelamatan yang gemilang,
itu sampai membuat Spanyol, kemudian gigit jari, dan terakhir adalah Portugal. Yang semua Yasin Bono ini sangat punya peranan untuk bisa mengantarkan timnya. Ya. Tapi untuk Hugo Lloris, kipernya Prancis, kita belum melihat ya peranan Hmm. yang begitu signifikan. Ya. Karena Hugo Lloris belum ditempatkan pada posisi-posisi yang menentukan. Jadi Mhm. dia masih berperan sebagai kiper sebagaimana layaknya gitu loh, Bro. Ya. Ya. Ya memang ini kiper-kipernya ini, waduh, gila ya. Gue seneng banget sih Betul. sebenarnya. Dan ya itu, ini antara keinginan saya Maroko maju sama keinginan saya eh Cristiano Ronaldo. Cristiano maju. Wah, ini nggak bisa dua-duanya nih, harus salah satu. Di situ aja Iya. saya rada-rada ini nggak enaknya. Tapi saya senang banget ketika Maroko bisa maju ke semifinal. Kira-kira bisa maju ke final nggak ya? Wah, saya pengen banget tuh Ini kalau misalnya. ini sebuah perkembangan menarik ya, Bro ya. Hmm. Karena selama gelaran Piala Dunia, inilah apa hasil terbaik dari negara-negara Afrika yang Mhm. bisa sampai ke semifinal. Walaupun di tahun 2002 ya kalau nggak salah, Mhm. itu kan Korea Selatan sudah Mhm. mewakili Asia. Ya. Artinya sekarang Afrika sudah menyamai apa pencapaian yang didapat oleh Asia. Hmm. Nah, ketika dia bermain di Jazirah Arab yang mungkin secara geografis dan secara kultural itu lebih dekat dengan pemain-pemain Maroko, Hmm. mereka bisa kemudian masuk ke fase semifinal. Dan ini bisa menjadi satu ini ya momentum buat persepak bolaan di negara-negara Arab, bahwa negara-negara Arab juga bisa tampil di Piala Dunia dan bisa berprestasi. Dan ini juga kan akan membawa kegembiraan lain buat Hmm. negara-negara di Jazirah Arab itu, gitu loh. Hmm. Bisa jadi supporter-supporter yang ada di Qatar, supporter yang ada di Uni Emirat Arab, di Arab Saudi, itu masuknya ke Maroko semua, gitu loh. Ya, mudah-mudahan. Nah, Ya, karena nah, semangatnya, dukungannya besar, ya mudah-mudahan Maroko lolos. Dan saya seneng kalau jadi juara malah. Mimpinya wah itu kegedean tapi nggak gempar itu, apa-apa lah. Mimpinya gempar kegedean nggak itu bro. apa-apa ya. Tapi gue sih berharap yang jadi juara Nah, kali ini bukan yang itu lagi gitu, yang beda gitu kan. betul. Mantep. Nah, saya juga melihat peluang ya, peluang Maroko nanti kan ketemunya dengan Prancis nih. Hmm. Nah, kalau kita lihat susunan pemain Maroko ini banyak yang berasal dari Prancis. Hmm. Entah Ya. itu dia bermain di Liga Prancis, entah dia sebagai keturunan Maroko yang lahir di Prancis, itu banyak gitu loh. Hmm. Jadi ada sebetulnya kedekatan ini ya, kedekatan emosional antara pemain Maroko yang berlaga di Piala Dunia dengan Prancis yang dilawan. Karena Prancis inilah yang boleh dibilang punya punya ini ya, punya kontribusi terhadap perkembangan sepak bola di Maroko. Terlihat dari beberapa pemainnya adalah jebolan dari Prancis tadi gitu. Ya, ya kan memang kayak gitu ya. Tempo hari yang bermain di Spanyol itu siapa ya? Korea Selatan atau mana? Jepang. Yang bermain di kayak katakanlah ya, Ya. pemain Jepang menjebol Jerman itu oleh pemain Jepang yang bermain di Bundesliga Nah, ya gitu loh itu. bro. Ada lagi kan yang kayak gitu. Yang kalau nggak salah yang Spanyol Banyak. tuh Korea ya kalau nggak salah. Iya. Iya. Jadi Nah, ada inilah, ada kemungkinan-kemungkinan ke situ karena mobilitas pemain udah sangat ini ya, sangat mendunia gitu loh. nah, kalau memang beneran Prancis ini apa Hmm. pemain-pemain Maroko banyak yang bermain di Prancis, ya kayaknya Prancis juga lewat. Saya sih kepengen ada kejutan-kejutan ya. Dan kejutan kali ini saya lihat bahwa Maroko trennya lagi bagus dan dia juga bisa bermain secara bertahan ya. Terutama cara dia bertahan itu sangat Spartan, sangat organized dan faktor kiper juga ini sangat sangat ini ya, sangat menentukan. Ya. Karena saya belum melihat peran dari kiper Prancis yang mungkin masih saya anggap sebagai penampilan kiper rata-rata. Berbeda dengan penampilan dari Yasin Bono yang luar biasa gitu loh, Bro. Ya. Oke, sobat bola, kita akhiri dulu obrolan kita tentang kiper ya, wah, terutama kiper Maroko yang keren banget. Menurut sobat sendiri, kiper mana nih yang paling keren di Piala Dunia kali ini? Silakan tulis di kolom komentar.
Sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Baik, thank you bro.